Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Ini saya diberitahu di catatan oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih walaupun kita tidak boleh puas. Tidak boleh puas. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. Satu, pengangguran absolut itu justru naik. Jadi persentasenya memang turun. Tapi jumlah orang nambah. Kan angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh di situ. Lalu kedua, kualitas kerjanya melemah. Maksudnya apa? Gini, pekerjaan yang sifatnya part-time jumlahnya nambah. Sementara yang full-time jumlahnya berkurang. Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part-time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak. Yang ketiga, mayoritas pekerja kita, 60-an% masih kerja informal. Kalau informal itu artinya apa? Upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, tidak punya perlindungan hukum yang cukup. Terus keempat, pengangguran anak muda tetap paling tinggi. Anak muda itu paling semangat, tapi paling sulit masuk ke tempat kerja. Nah terakhir, rata-rata upah kita naiknya tipis. Presiden bilang inflasi kita ini 2,3%. Itu terendah di antara negara-negara G20. Masalahnya, upah kita naiknya cuma 1,8%. Jadi ya masih kalah sama inflasi. Apalagi inflasi makanannya malah justru makin tinggi. Jadi pantas ya kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita itu beda dengan apa yang ada di dompet. Di pasar sepi, cicilan makin berat, grup chat alumni isinya cari info loker. Nah, kita nggak usah takut lah lihat kenyataan dengan lengkap. Kalau data dibuka dengan jujur, dengan lengkap, maka publik juga bisa dukung langkah pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja formal yang full time, yang bermartabat, kemudian melindungi pekerja informal biar bisa naik kelas, dan menyerap anak-anak muda dengan ekosistem usaha yang adil. Jadi, ya tanggung jawab terbesar memang ada di pemerintah. Tapi kalau data ditampilkan hanya setengah-setengah, publik juga bingung mau dukung kemana. Atau jangan-jangan Presiden juga tidak diberi data yang lengkap ya. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.